Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas soal matematika umum kelas 11 tentang program linear. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu sebelum saya menentukan program linearnya. Panen lada. Pak Burhan memiliki kebun lada dengan luas area 10 hektar bertepatan dengan masa liburan sekolah tahun ini. Tanaman lada di kebun Pak Burhan sudah mulai masak dan siap untuk dipanen. Untuk memanen lada di kebunnya yang luas tersebut, Pak Burhan membutuhkan sejumlah pekerja. Namun, dengan pertimbangan dana dan daya tampung istirahat pekerja di kebun miliknya, Pak Burhan memutuskan bahwa jumlah pekerja yang ia butuhkan tidak lebih dari 25 orang saja, yang dapat berasal dari kalangan dewasa maupun remaja. Pekerja dari kalangan remaja tidak seterampil orang dewasa dalam memetik lada, serta upah pekerja dari kalangan remaja juga tidak setinggi upah orang dewasa. Pekerja remaja dapat memetik sebanyak 2 karung lada setiap harinya, sedangkan pekerja dewasa dapat memetik sebanyak 3 karung lada setiap harinya. Sementara itu, upah bagi pekerja remaja adalah 60.000 per hari, sedangkan upah bagi pekerja dewasa adalah 100.000 per hari. Agar tanaman lada selesai dipanen tepat waktu, Pak Burhan menargetkan jumlah lada yang dipetik setiap harinya tidak boleh kurang dari 60 karung. Mengingat terbatasnya dana, Pak Burhan ingin menekan biaya pengeluaran untuk pembayaran upah pekerja hariannya. Rancanglah penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Burhan tersebut dan tentukan pula biaya upah pekerja minimum yang dapat dikeluarkan oleh Pak Burhan setiap harinya. Dari soal tersebut, ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Burhan. Langkah pertama adalah menyusun model matematika yang bersesuaian dengan masalah yang diberikan. Pada menyusun model matematika ada 2 bentuk, yaitu adalah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Sebelum kita mengetahui fungsi kendala dan fungsi tujuan, kita harus menentukan variabel mana yang tepat untuk permasalahan tersebut. Kita misalkan X sama dengan pekerja remaja dan Y pekerja dewasa. Setelah kita menentukan variabelnya, kita bisa mengetahui fungsi kendala dan fungsi tujuan dari masalah tersebut. Fungsi kendala kita bisa bacakan dari yang pertama. Pekerja yang ia butuhkan tidak lebih dari 25 orang saja. Berarti fungsi kendala yang pertama adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Terus yang kedua kita bacakan dari pekerja remaja dapat memetik sebanyak 2 karung lada. Berarti 2X ditambah lada setiap harinya. Sedangkan pekerja dewasa dapat memetik sebanyak 3 karung lada setiap harinya. 3 karung lada, 3Y. Kita bacakan lagi di sini. Terdapat di sini. Agar tanaman lada selesai dipanen tepat waktu, Pak Burhan menargetkan jumlah lada yang dipetik setiap harinya tidak boleh kurang dari 60 karung. Berarti lebih dari sama dengan 60. Nilai X dan Y tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Fungsi tujuan bisa kita lihat dari upah pekerja remaja dan upah pekerja dewasa. Upah pekerja remaja adalah 60.000. Berarti 60.000 X ditambah upah bagi pekerja dewasa adalah 100.000. Berarti 100.000 Y. Setelah kita mendapatkan fungsi kendala dan fungsi tujuan, langkah selanjutnya yaitu adalah yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear tersebut. Sebelum kita menggambarkan grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, kita harus menentukan persamaan garis dari X tambah Y kurang dari sama dengan 25 dan garis 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 60. Kita harus menentukan titik potong pada garis-garis tersebut. Garis yang pertama, gambar garis X tambah Y itu kurang dari sama dengan 25, kita jadikan sama dengan 25. Kita bikin tabel. Ini X, ini Y, ini titik potong. Untuk mencari nilai X, Y-nya itu kita nolkan. Berarti 25 dibagi 1 itu adalah 25. Untuk mencari Y, kita nolkan X-nya. Berarti 25,0 titik X dan 0,25 titik Y. Dan selanjutnya kita gambar garis 2X tambah 3Y sama dengan 60. Gambar kecil saja ya, mengingat tempatnya yang kecil. X, Y, titik potong. Oke. Jika kita untuk mencari X, kita nolkan Y-nya. Kita nolkan Y-nya, benar? Berarti 60 dibagi 2X itu adalah 30. 60, kalau untuk mencari Y, kita nolkan X-nya. Berarti 60 dibagi 3 itu adalah 20. Berarti 30,0 titik X 0,20 titik Y. Nah, sebelum kita menggambar grafiknya juga, kita harus menentukan titik potong kedua ruas ya. Titik potong kedua ruas. Nah, kita menggunakan eliminasi, yaitu X tambah Y sama dengan 25 dan 2X tambah 3Y sama dengan 60. Ini dikali 2, ini dikali 1. 2X Y kali 2, 2 tambah 2Y sama dengan 25 kali 2, 50. 2X kali 1, 2X ditambah 3Y sama dengan 60. Kita kurangkan. Ini adalah min 1Y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 dibagi min 1. Y sama dengan 10. Kita sudah menentukan Y-nya. Sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan X. Substitusikan ke
persamaan 1. Oke, X tambah Y sama dengan 25. X ditambah, kita udah mengetahui Y-nya itu 10 sama dengan 25. X sama dengan 25. Ini karena positif, pindah ruas menjadi negatif 10. X sama dengan 15. Jadi titik potong kedua ruas itu adalah titik potong kedua ruas itu adalah 15,10. Oke, kita selanjutnya adalah menggambar grafiknya. Ini ya grafiknya. Grafik. Kita bikin garis sembarangan ya. Ini andaikan saja ini adalah titik 25. Ini titik 30. Ini titik 20. Ini titik 25. Yang pertama itu kan 25,0 itu kan ini kita hubungkan dengan 0,25. Kita hubungkan. Selanjutnya itu adalah 30,0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita hubungkan dengan 0,20 di titik E. Oke, kita hubungkan. Ini garis X tambah Y lebih kurang dari sama dengan 25. Dan ini garis 2X tambah 3Y lebih dari 60. Ini kita pakai rumus 0,0. Ini hasilnya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 25. Berarti 0 kurang dari sama dengan 25. Berarti garisnya itu adalah ke atas. Nah, terus ini 2 dikali 0 ditambah 3. 0 lebih dari sama dengan 60. 0 lebih dari 60. Apakah benar 0 lebih dari 60? Kan salah, ya kan? Jadi garisnya itu adalah ke bawah. Ini ke bawah ya. Oke. Ini garis X lebih dari sama dengan 0. Ini garis Y lebih dari sama dengan 0. Ini sini. Nah, ini ke sini. Ini DP-nya. DP. Ini adalah titik potongnya. Jadi ini titik potongnya itu adalah berapa tadi titik potongnya? 15,10. Nah, ini 30,0. Ini 25,0. Ini 0,20. Ini 0,25. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik pojok dan titik optimum. Oke, yang pertama ya, titik pojok. Ini titik optimum. Oke, titik pojok yang pertama kita bikin dulu yang 15,0. 15,10, maaf ya, 15,10. Titik optimumnya kita menggunakan fungsi tujuan ya. 60.000 X ditambah 100.000 Y. 60.000 kali ini berapa? 15X nya ditambah 100.000 dikali 10 berapa ya? 16 dikali 6 3 69 90. Tambahkan 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 900.000 ya, ditambah
1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 1, 2, 3, 4, 6 1000. Jadi hasilnya adalah 1000 tambah 900. Ya, berarti 1900. Nih, yang untuk pertama. Terus titik pojok yang kedua tuh kita pakai yang 25,0. 60.000 dikali 25 ditambah 100.000 dikali 0. Hasilnya 25 dikali 6, 0, 3, 12, 15, 105, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya salah. 1.500 tambah 0. Jadi hasilnya itu adalah 1.500.000. Ini 1.900.000 ya. Ini 1.500.000. Terus kita pakai yang 0,25. 60 dikali 0 tambah 100 dikali 25. 0 ditambah 2.500.000. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah yang 30,0. 60 dikali 30, 100 kali 0. Itu adalah 18. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5. 1.800.000. Oke, yang selanjutnya adalah 0,20 misalnya. 60.000 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 20. Ini hasilnya 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juta. Ini sama 2 juta. Oke, semuanya sudah kita dapatkan ya. Yang titik ini sudah ada, titik 30,0 sudah ada, titik 25,0 sudah ada, titik 0,20 sudah ada, titik 0,25 sudah ada. Ini adalah penyelesaiannya ya, penyelesaian dari masalah yang dihadapi Pak Burhan. Yang kita belum dapat itu adalah tentukan pula upah pekerja minimum. Minimum itu artinya yang paling sedikit. Kita bisa lihat dari ini semua, yang paling sedikit itu adalah, ini salah hitung ya, maaf ya, ini salah Pak mungkin ya, tunggu bentar. 25 dikali 6, 0, 15. Nah, tunggu bentar ya, kita hitung kembali. 15 kali 6, 0. Ini benar, 900 benar. Berarti kita bisa lihat dari sini semua ya, semuanya itu sudah benar ternyata ya. Yang kita lihat yang paling minimum, paling kecil itu adalah, kita bisa lihat ini 1.900.000, ini 1.500.000, ini 2.500.000, ini 1.800.000, ini 2 juta. Kita bisa lihat sendiri, yang paling kecil, yang paling minimum itu adalah 1.500.000. Berarti upah pekerja yang paling minimum adalah 1. Jadi upah yang paling minimum
adalah 1.500.000. Sekian video saya tentang program linear kali ini. Bila ada salah kata ataupun salah penulisan ataupun salah hitungan, saya mohon maaf. Ataupun Anda bingung karena coretan-coretan saya ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.